Salam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Seru Tumanggar. Saya mahasiswa dari IAKN Tarutung. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi UTS saya dengan dosen pengampu saya adalah Pak Wilson Simanjuntak MPDK, Prodi Pak Grup G1. Judulnya adalah Fungsi Kepala Sekolah beserta penjelasan terbarunya. Kepala sekolah merupakan pejabat yang terpengaruh terhadap maju mundurnya sebuah satuan pendidikan atau sekolah dalam meraih visi dan misi sekolah tersebut. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang kepala sekolah harus benar-benar dapat memahami tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat membuat keputusan seorang kepala sekolah tidak salah langkah. 1. Fungsi kepala sekolah sebagai pendidik. Kompetensi edukator dibutuhkan untuk memberikan masukan bagi kepala sekolah memahami strategi pembelajaran sehingga akan mendukung dirinya dalam membenahi kegiatan pembelajaran yang dikelola oleh guru. Tingginya pengetahuan kepala sekolah dalam memahami kurikulum dan proses pembelajaran mampu memberi dorongan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukannya. Inti dari proses pendidikan di sebuah lembaga pendidikan adalah proses belajar mengajar. Kepala sekolah harus dapat memastikan bahwa guru yang merupakan garda terdepan dalam mewujudkan visi dan misi kepala sekolah harus berkompeten untuk membentuk dan membina guru-guru di sekolah agar menjadi guru yang kompeten. Maka kepala sekolah juga harus dapat memberikan contoh yang baik tentang bagaimana sebenarnya menjadi pendidik atau guru dan yang kompeten. Kepala sekolah dan guru sebagai pelaksanaan dan pengembang utama kurikulum di sekolah harus dapat bekerja sama dalam mengimplementasikan kurikulum dan silabus mata pelajaran dengan baik. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Kepala sekolah sebagai pimpinan tidak hanya mendasari kegiatan kerja sebatas kemampuan manajerial. Kepala sekolah juga harus memiliki kompetensi guru seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 10 Ayat 1. Kompetensi gambar 2 dan 1 kombinasi perilaku kepemimpinan Ohio guru meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kepala sekolah harus menekankan kepada seluruh guru yang bertugas dalam sebuah sekolah agar melengkapi dirinya dengan mengetahui tentang hubungan antar sesama. Yang kedua, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah adalah figur terpenting dalam menentukan maju mundurnya sebuah sekolah. Kepala sekolah juga harus dapat memastikan bahwa efektivitas sekolah telah berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dan menjadi komitmen bersama. Kepala sekolah adalah guru senior yang dipandang memiliki kualifikasi menduduki jabatan tinggi. Jabatan kepala sekolah adalah amanah yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten. Harus diakui bahwa banyak di antara kepala sekolah yang tadinya berkinerja sangat bagus pada saat menjadi guru, tetapi mereka menjadi tumpul setelah menjadi kepala sekolah. Hal ini terjadi karena kepala sekolah tersebut belum memanfaatkan fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan memelihara dan pengembangan profesi pada guru. Dalam hal ini, kepala sekolah seyoknya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan.
Yang ketiga adalah fungsi kepala sekolah sebagai supervisor. Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran secara berkala, kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dari hasil supervisi ini dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan. Selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. Kurikulum yang berisi perubahan-perubahan yang cukup besar dalam tujuan, isi, metode, dan evaluasi pengajarannya sudah sewajarnya kalau para guru mengharapkan saran dan bimbingan dari kepala sekolah mereka. Dari ungkapan ini mengandung makna bahwa kepala sekolah harus betul-betul menguasai tentang kurikulum sekolah. Di antara pemimpin pendidikan yang bermacam-macam jenis dan tingkatnya, kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang sangat penting karena kepala sekolah berhubungan langsung dengan pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Ketercapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan kepala sekolah sebagai salah satu pemimpin pendidikan. Hal ini karena kepala sekolah merupakan seorang pejabat yang profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan bekerja sama dengan guru-guru dalam mendidik siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun tugas kepala sekolah sebagai supervisor dapat disingkatkan sebagai berikut. Itu peran kepala sekolah sebagai manajer mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut. 1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kementerian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memperdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, sekolah dan pemerintah tentang mutu sekolah. 4. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah untuk mencapai mutu yang diharapkan. Untuk meningkatkan kompetensinya, para kepala sekolah perlu memperoleh persiapan dan pelatihan agar mampu mengelola sekolahnya secara efektif dan efisien. Pelatihan tersebut juga akan membantu kepala sekolah merefleksikan realitas pendidikan di Indonesia yang masih membutuhkan pembenahan dalam peningkatan 8 standar pendidikan yang menjadi patokan untuk memulainya. Selain itu, pelatihan kepala sekolah juga akan menyadarkan kepala sekolah tentang perlunya upaya terus-menerus untuk mengembangkan diri agar dapat menjadi kepala sekolah yang efektif. Apabila hal ini dapat diikuti dan diimplementasikan pada sekolah yang dipimpin, maka sekolah tersebut tentu akan dapat segera mewujudkan visi dan misinya. 3. Tugas untuk membantu, memberikan stimulus dan mendorong guru untuk bekerja sama secara optimal. Beberapa komponen yang dapat dianalisa dari proses belajar mengajar yang harus selalu ditingkatkan adalah sebagai berikut. A. Membantu guru-guru melihat dengan jelas kaitan antara tujuan-tujuan pendidikan. B. Membantu guru-guru agar lebih mampu membimbing pengalaman belajar. C. Membantu guru menggunakan sumber dan media belajar. D. Membantu guru dalam menerapkan metode dan teknik mengajar. E. Membantu guru dalam menganalisis kesulitan-kesulitan belajar. F. Fungsi kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Untuk meningkatkan kompetensi dan kreativitas guru di sekolah, maka seorang kepala sekolah harus mempunyai gaya kepemimpinan yang cocok dan sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi di sekolahnya. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya yang ada. Kepemimpinan seseorang sangat berkaitan dengan kepribadian, dan kepribadian kepala sekolah sebagai pemimpin akan tercermin sifat-sifat sebagai berikut. 1. Jujur. 2. Percaya diri. 3. Tanggung jawab. 4.
4. Berani mengambil resiko dan keputusan. 5. Berjiwa besar. 6. Emosi yang stabil. Dan yang ke-7, teladan. Harus diakui bahwa memang tidak semua kepala sekolah mengerti maksud kepemimpinan, kualitas serta fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh pemimpin pendidikan. Setiap orang yang memberikan sumbangan bagi perumusan dan pencapaian tujuan bersama adalah pemimpin. Namun individu yang mampu memberi sumbangan yang lebih besar terhadap perumusan tujuan serta terhimpunnya suatu kelompok di dalam kerja sama mencapainya, dianggap sebagai pemimpin yang sebenarnya. Secara garis komando, maka tugas kepala sekolah digolongkan menjadi 6, yaitu: yang pertama, pengelolaan pengajaran. Pengelolaan pengajaran ini merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan ini antara lain: A. Pemimpin pendidikan hendaknya menguasai garis-garis besar program pengajaran untuk tiap bidang studi dan tiap kelas. B. Menyusun program sekolah untuk 1 tahun. C. Menyusun jadwal pembelajaran. D. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan penyusunan model satuan pengajaran. F. Melaksanakan norma-norma kenaikan kelas. G. Mencatat dan melaporkan hasil kemampuan belajar murid. H. Mengkoordinir kegiatan bimbingan sekolah. I. Mengkoordinir program non-kurikuler. J. Merencanakan pengadaan. K. Memelihara dan mengembangkan buku perpustakaan sekolah dan alat-alat pembelajaran. Pengelolaan pegawaian. Dalam hal pengelolaan pegawaian, maka kepala sekolah harus dapat menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan peleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat, cuti, perpindahan dan pergantian anggota staf sekolah, pembagian tugas-tugas di kalangan anggota staf sekolah, masalah jaminan kesehatan dan ekonomi, penciptaan hubungan kerja yang tepat dan menyenangkan, masalah penerapan kode etik jabatan dan lain sebagainya. Pengelolaan kesiswaan. Dalam bidang ini, kegiatan yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid di atas tingkat-tingkat kelas-kelas atau kelompok-kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid mutasi, atau penyelenggaraan pelayanan khusus secara tertulis bagi murid, mengatur penyelenggaraan dan aktivitas pengajaran, penyelenggaraan testing dan kegiatan evaluasi, mempersiapkan laporan tentang kemampuan masalah disiplin murid, pengaturan organisasi siswa, masalah absensi dan beberapa masalah siswa lainnya. Sekian dan terima kasih.